Teman-teman sekalian, kalau kita dengar kata ibadah, judulnya dulu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah yang berjudul menuntut ilmu sebagai ibadah. Teman-teman sekalian, kalau kita dengar kata ibadah, yang langsung terlintas biasanya adalah sholat, puasa, zakat, atau haji. Padahal ada satu ibadah yang sering kita lakukan setiap hari, tapi terkadang tidak kita sadari nilainya sangat besar di sisi Allah. Apa itu? Nah, itu adalah ibadah menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas bagaimana menuntut ilmu bukan sekedar aktivitas biasa, tapi bisa menjadi ibadah yang berpahala besar. Menuntut ilmu itu perintah Allah dalam Islam. Menuntut ilmu bukan pilihan, tapi perintah. Bahkan sejak wahyu pertama turun, memerintahkan bukan langsung sholat atau puasa, tapi membaca dan belajar. Artinya, Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah. Tanpa ilmu, hidup bisa tersesat. Maka belajar itu fondasi utama. Ilmu mengangkat derajat manusia. Allah memuliakan orang-orang yang berilmu, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi karena ilmunya. Orang yang berilmu akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, tidak mudah tertipu, bisa memberi manfaat untuk orang lain. Makanya satu orang berilmu yang ilmunya diamalkan, pahalanya bisa terus mengalir walaupun dia sudah tidak ada. Itu yang sering disebut apa? Amal jariah. Nah, amal jariah, suatu amalan yang tidak pernah putus amalnya walaupun kita telah tiada di dunia ini. Yang poin yang ketiga itu menuntut ilmu bisa jadi ibadah asal niatnya benar. Belajar akan bernilai ibadah kalau niatnya benar. Misalnya, belajar supaya lebih dekat dengan Allah, belajar agar bisa beribadah dengan benar, belajar supaya bisa membantu orang lain seperti tetangga yang sedang kesusahan. Itu salah satu ibadah yang sangat mulia karena meringankan beban orang lain. Kemudian belajar agar hidup lebih bermanfaat. Kalau niatnya hanya pamer, sombong atau merasa paling pintar, justru ilmunya bisa jadi bumerang. Artinya hanya sekedar tindakan yang sia-sia, tidak ada pahala yang kita dapatkan. Capek iya, tapi pahala kita tidak dapatkan. Nah, itulah yang disebut dengan bumerang. Jadi sebelum dia belajar, usahakan itu teman-teman untuk membiasakan niat dalam hati bahwasanya belajar ini adalah untuk mendapatkan pahala, bukan sekedar untuk menuntut ilmu biasa, tapi menuntut ilmu karena Allah. Kemudian semua ilmu yang bermanfaat itu akan bernilai ibadah. Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu agama, selama ilmunya halal dan bermanfaat, itu juga ibadah. Belajar agar agama ibadah benar, belajar agama agar ibadah benar, sekolah agar masa depan cerah. Kita sekolah agar masa depan menjadi lebih cerah ke depannya, walaupun kita tidak tahu apa yang menjadi rencana kita ke depannya. Terus tentang keterampilan, berarti kita belajar agar bisa mandiri, menghasilkan sesuatu yang bukan hanya membutuhkan bantuan tangan orang lain. Artinya kita bisa menghasilkan apa yang telah kita butuhkan. Dan selanjutnya teknologi manfaat. Ini bertujuan agar bisa memberi manfaat bagi kemudahan manusia. Islam itu luas
selama ilmu tersebut tidak melanggar syariat dan membawa kebaikan, maka itu bernilai ibadah. Kemudian ilmu harus diamalkan. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Sedikit ilmu tapi diamalkan lebih baik daripada banyak ilmu tapi yang dipraktikkan. Maka setiap kali belajar sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, ilmu ini mau aku pakai untuk apa? Dalam benak kita pasti terpikirkan bahwasanya ilmu ini pasti suatu saat nanti akan dari penjelasan singkat yang telah saya sampaikan, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya. Oh iya, kita bisa. Apa kunci agar belajar bernilai ibadah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sudah saya singgung sebelumnya bahwasanya kunci belajar agar kunci. Untuk pertanyaan kita bisa itu bahwasanya apa kunci agar belajar bernilai ibadah. Nah, kunci agar belajar bernilai ibadah yang pertama itu luruskan niat, artinya ikhlas karena Allah. Belajar bukan cuma supaya pintar, lulus ujian atau dipuji orang, tapi untuk menambah ilmu supaya bermanfaat agar bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kunci yang kedua, ilmunya bermanfaat dan tidak melanggar syariat. Ketiga, dilakukan dengan cara yang halal, misalnya tidak mencontek, tidak menipu, tidak merugikan orang lain, karena ibadah tidak
tersebut kepada sesamanya, maka ilmu yang